Alhamdulillah guys, akhirnya pemerintah mau menetapkan bencana Aceh, Sumatera, dan Sumbar ini sebagai bencana nasional guys. Kemarin-kemarin kemana? Kok sampai harus PBB yang turun tangan? But anybody can support life and did anything to support for in our country. But why too late? And then the government of the nation, Prabowo maybe, the government for the first time. Why disaster? The result of the vote is as follows: 153 in favor, 10 against, 23 abstentions. Kau dengar ya orang Jawa semua? Orang Aceh nggak perlu bantuan kau. Orang Aceh minta ganti rugi terhadap korban banjir. Karena banjir terjadi atas penebangan pohon sembarangan. Faham? Negara harus bertanggung jawab, pemerintah bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar yang bikin kaget tetapi akhirnya bikin ngakak. Yakni beredar kabar di media sosial bahwa akhirnya PBB merespon surat yang dikirim oleh negara Aceh ya, sekali lagi saya katakan negara. Setelah seseorang warga Aceh gitu ya, katanya berbicara menggunakan bahasa Inggris di lokasi bencana di depan kamera, akhirnya viral sampai ke PBB. Bahkan ada seorang netizen ya yang mengatakan akhirnya bencana Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional oleh PBB katanya. Begitu ngebet kali gitu ya, mereka ini mendapatkan bantuan dari luar negeri, dari pihak asing. Padahal pemerintah Indonesia sudah menganggarkan 51,8 triliun rupiah ya. Masa sih uang senilai itu masih kurang? Emang mau kalian gunakan untuk apa? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. But anybody can support life and did anything to support for in our country. But why too late? And then the government of the nation, Prabowo maybe, the government for the first time. Why disaster national for victim to give support for in our country. But like the donatur of local maybe, it is some food like material, sometimes it is some money for anybody to his children, the kid is sometimes it's not loose. The water I think is for drink and one out some food, and then material is not early to arrive in this place. But I hope the government don't you think this is easy, the disaster plus flooding in right time. More than the tsunami 2004, and then more here, very, very hot this time. That is flooding and in all Aceh, all Sumatra, I think, all people, and then this loose, and many crop in never find in UD right time. The government don't think, this is, the people is, I think, the sister is very hard at this time. It's taken out 2025. Why don't believe? Don't believe, I hope. The government, you think it is the people is lost many profiting in right time in Aceh nation. Boy, keren. Terima kasih Bapak Tua ya, sudah menggunakan bahasa Inggris sehingga mudah-mudahan akan sampai kepada PBB sana ya kan. Karena ketua sekjen PBB-nya itu kalau nggak salah Abah Wan Nepal ya kan. Masya Allah, gara-gara Bapak ini dunia tahu kondisi di Aceh. Alhamdulillah, PBB segera memberikan bantuannya.
Alhamdulillah PBB merespon surat dari Gubernur Aceh. Emang beneran ya, kok terlalu bersemangat kali kalau urusan bantuan luar negeri. Saya curiga gitu teman-teman ya. Curiga saya tuh begini, bantuan itu kan harus dipertanggungjawabkan ya. Kalau bantuan dari dalam negeri itu pertanggungjawabannya memang agak sulit gitu ya. Harus ada ini, harus ada itu ya, kemudian ada kwitansinya. Pokoknya harus jelas. Nah, kemungkinan besar kenapa mereka sangat suka menerima bantuan luar negeri karena bantuan luar negeri itu tidak harus dipertanggungjawabkan. Mungkin loh ya. Soalnya ya gimana ya, bantuan pemerintah pusat ini sudah besar gitu loh. Lanjut. The result of the vote is as follows: 153 in favor, 10 against, 23 abstentions. Draft Resolution A/ES10/L27 has been adopted. Iya, Majelis Umum PBB memberikan suara terbanyak, ya terbanyak untuk segera melakukan bantuan, untuk Aceh Sumatera. Hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut. Ya, ini kerjaan siapa gitu ya? Seolah-olah PBB sedang melakukan sidang umum lah seperti itu. Kemudian voting ya untuk menentukan apakah Aceh itu bencana nasional ataukah tidak, perlukah Aceh itu mendapatkan bantuan ataukah tidak. Padahal saya yakin ini adalah sidang yang berbeda. Koclak ya, ngebet kali kalian ini. Lanjut. Alhamdulillah guys, akhirnya pemerintah mau menetapkan bencana Aceh, Sumatera, dan Sumbar ini sebagai bencana nasional guys. Kemarin kemana? Kok sampai harus PBB yang turun tangan? The result of the vote is as follows: 153 in favor, 10 against, 23 abstentions. Draft Resolution A/ES10/L27 has been adopted. Dengan 153 negara menyetujui untuk bencana ini adalah bencana nasional, barulah pemerintah kita menetapkan bencana nasional. Gimana pendapat kalian? Sebentar ya. Ini bener-beneran Anda nggak tahu atau pura-pura tidak tahu gitu loh. Kalau pura-pura tahu ya oke lah ya. Anda mengatakan bahwa alhamdulillah Aceh berstatus bencana nasional yang menetapkan PBB ya, kalau benar-benar kalau pura-pura nggak tahu ya kan. Tapi kalau Anda benar-benar nggak tahu ya kagak ngerti dah saya. Kok ada orang yang macam kayak kalian ini. Aduh, itu tadi sidang PBB, abal-abal, bukan sidang PBB, urusan bencana Aceh. Seneng kali kalian ini ya menerima bantuan dari luar negeri. Padahal bantuan luar negeri itu jebakan diplomasi di masa yang akan datang. Kalau negara tidak mau menuruti keinginan negara tersebut, ya bisa-bisa minta dikembalikan bantuan yang pernah mereka berikan. Kalian mau patungan? Hah? Aduh. Ada aja. Lanjut. Kau dengar ya orang Jawa semua? Orang Aceh nggak perlu bantuan kau, Orang Aceh minta ganti rugi terhadap korban banjir karena banjir terjadi atas penebangan pohon sembarangan. Paham? Negara harus bertanggung jawab, pemerintah bayar. Nah, maksudnya gimana tau Mas? Kok Emas ya? Emas mungkin nggak ngerti ya. Bagaimana Bang? Kok bisa-bisanya bangsa dan negara harus membayar ganti rugi? Semua hasil alam dari Aceh itu dikembalikan lagi ke Aceh. Ya,
Kan itulah makanya namanya adalah otonomi daerah. Dan Aceh ini bukan hanya otonomi daerah saja, bukan hanya otonomi daerah biasa, otonomi daerah khusus. Jadi persentase dana yang dikembalikan ke wilayah Aceh, ke daerah Aceh itu jauh lebih besar daripada daerah-daerah lain di Indonesia. Kalau Anda merasa pemerintah telah merusak, atau begini, kalau Anda merasa hutan Aceh itu telah rusak dan dirusak oleh pemerintah, maka seharusnya Anda itu minta pertanggungjawaban ke pemerintah daerah, ya, bukan ke pemerintah pusat. Lanjut. Assalamualaikum, Bang Arul akan menanggapi orang ini ya. Mas, saya orang Jawa loh ya. Terima kasih ya ucapanmu ya. Orang Jawa itu Mas ya, punya sopan santun, lemah lembut, tata krama. Ya, dan kamu tahu nggak Mas ya, orang Jawa itu merata di seluruh Indonesia. Dari provinsi kemana-mana di Indonesia, bahkan di luar negeri pun ada Jawa. Coba Mas tanya, orang Jawa itu merata kemana-mana, terkenalnya dengan lemah lembut, sopan santunnya, Mas ya. Jadi orang kalau punya adab, punya sopan santun untuk berbicara, ya kita gunakanlah adab kita, sopan santun kita, ciri khasnya dari orang Jawa kayak gitu ya. Lemah lembut, gak suka berantem orang Jawa. Tapi orang Jawa itu sudah di seluruh Indonesia, bahkan sampai di seluruh negeri, bahkan sampai di negeri mana-mana itu ada orang Jawa ya. Nggak baik ngomong kayak gitu ya, nggak baik ya Mas ya, nggak baik. Nah, tuh disadarkan tuh sama Bang Arul, nggak baik ngomong macam kayak gitu, Bang ya, nggak baik. Bang Arul ini ternyata orang Jawa. Saya pikir dia orang Sumatera teman-teman ya, karena sepertinya menurut saya itu orang-orang Riau atau orang apa gitu. Ternyata Bang Arul ini orang Jawa yang berada di Malaysia kalau tidak salah ya. Dan barusan kita dengar bareng-bareng telah memberikan nasihat ya yang menurut saya sangat bijak lah kepada abang-abang yang berasal dari Aceh ya, yang konon bernama Jar ya kan. Nah, nggak baik ya menghina-hina orang Jawa. Aduh, orang Jawa menghina orang Aceh dituntut. Nyindir orang Aceh dirujak rame-rame. Nah, orang Aceh mencaci, memaki, menghina orang Jawa kok nggak diapa-apain. Orang Jawa sangat sabar menghadapinya. Lanjut. Hei, kau dengar baik-baik buat tua bangka yang kemarin sempat VT-nya viral di media sosial, yang tidak punya rasa terima kasih karena sudah diberikan bantuan. Dan coba kau tatap kau punya layar handphone ini, dan ada saudara kita juga yang di daerah Tegal khususnya, itu Pak bencana juga, banjir bandang. Dan setidaknya kalian itu mempunyai rasa syukur. Sedikit banyaknya rezeki atau bantuan yang kami sudah memberikan, tolong diterima dengan rasa syukur, rasa terima kasih. Dan banyak sekali di negeri ini yang harus dibantu, bukan hanya di negeri kalian. Bahkan Indonesia ini terdiri dari Sabang sampai Merauke. Sekali pulau-pulau yang terjadi bencana saat ini. Dan bencana juga itu orang tidak ada yang tahu kapan datangnya, kapan tibanya. Jadi kita sebagai masyarakat yang baik dan bijak, adab istiadat itu harus kita gunakan. Karena orang memberikan bantuan itu setulus dari hati, tidak pernah meminta imbal baliknya. Karena kenapa? Kita semua saudara, walaupun berbeda
berbeda-beda bahasa, namun kita punya tujuan yang sama. Karena kenapa? Indonesia ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita semua saudara. Dan buat yang sering rasis-rasis, mengatasnamakan suku yang lain sebagainya, kalau kalian pengen hal, bukan seperti itu caranya. Carilah konten yang bermakna. Bijaklah bermedia sosial. Jangan seenak hatimu kamu ucapkan. Kita semua ini manusia sama, punya hati dan juga perasaan. Oke, terima kasih. Selamat sore. Ya, ini menarik sekali teman-teman ya, sebuah sindiran, menurut saya sindiran yang cukup terukur lah ya kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Karena sebetulnya kalau urusan bencana, dimanapun bencana itu melanda, pasti sangat tidak mengenakkan bagi mereka yang dilanda ya. Dan faktanya banjir Aceh secara bersamaan tidak hanya terjadi di Provinsi Aceh ya, tapi juga terjadi di Provinsi Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Tetapi kok yang ramai ya kan, yang minta ditetapkan sebagai bencana nasional itu kok hanya Aceh saja. Nah, barusan kita juga melihat di Tegal juga terjadi banjir yang sama, walaupun mungkin skalanya lebih kecil. Maksudnya di Tegal itu tidak melibatkan wilayah yang luas. Tapi coba kita tengok bareng-bareng tadi. Sama-sama mengerikan kan? Pasti juga nggak sedikit itu yang terdampak gitu kan. Iyalah, dalam kondisi seperti ini, ya kan, saudara-saudara kita di Jawa masih mengumpulkan anggaran untuk memberikan bantuan kepada Aceh. Nah, kira-kira saudara-saudara kita di Aceh mau nggak mengumpulkan bantuan untuk saudara-saudara di tempat lain yang terkena bencana? Hai, lanjut. Negara Aceh sama Papua ini bedanya, padahal negara Aceh itu 90% Muslim dan negara Papua itu 79 non Muslim. Tapi di Papua nggak ada saling mencela, nggak ada saling menghina, walaupun sama-sama ada pemberontakan. Nggak ada, makmur Papua, hebat Papua. Di negara Aceh, sekelompok orang menghina, apalagi dia menghina suku. Yang parah lagi dia suku Jawa yang selalu dihina. Tapi di Papua nggak ada dia selain menghina, apalagi suku Jawa dihina lah di ini. Di mana ada orang Jawa pasti makmur, pasti maju. Cobalah lihat, entah di Papua, entah di Aceh, kalau ada orang Jawa pasti maju negaranya, pasti maju masyarakatnya. Nggak percaya? Lihat sendiri. Nah, ini menarik sekali teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh netizen barusan, bahwa Aceh dan Papua ini sama-sama ingin merdeka, tetapi Papua itu ingin merdeka, ya ingin merdeka aja gitu loh, nggak mencaci maki, nggak menghina gitu ya, nggak memaki-maki orang Jawa lah. Menurut saya itu sebuah contoh yang baik. Aspirasi itu boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai ketika kita menyampaikan aspirasi itu diiringi dengan mencaci maki pihak lain, apalagi suku lain ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.